Perkenalkan, kami dari kelompok Kamboja. Kami di sini untuk memenuhi tugas untuk big project dalam memenuhi mata kuliah visualisasi data. Dengan anggota, saya sendiri Caroline Angel, dan juga ada Safety Feren, lalu ada Albert Alfianto. Next. Ya, untuk data yang kami gunakan untuk sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan, kami memberikan 10 variabel dan juga 500 rows. Untuk bagian dari variabelnya itu yang pertama ada order ID, lalu selanjutnya ada customer age, gender, kategori, subkategori, region, order data, sales, quantity, dan juga diskon. Next. Baik, untuk dashboardnya dan hasil setelah data diolah, di sini yang pertama kita ada total penjualan berdasarkan kategori. Di sini kita mempunyai 5 kategori, yaitu ada sport, home and living, fashion, beauty, dan juga elektronik. Untuk analisisnya, yang pertama itu ada paling tertinggi itu ada sport, lalu yang terendah itu ada elektronik. Lalu berapa total penjualan berdasarkan kategori produk? Untuk yang tertinggi itu bisa tolong dibuka di sport, bagian sport. Oke, di sini kita punya penjualan yaitu 58.195.362. Sedangkan untuk yang di elektronik, ada 40.776.379. Maka menurut analisis yang bisa saya berikan adalah kita bisa fokus untuk di bagian elektronik dalam pemasarannya agar meningkatkan penjualan produknya. Lalu yang kedua ada dashboard di jumlah pelanggan berdasarkan jenis kelamin. Bagaimana distribusi jenis kelamin pelanggan? Oke, di sini kita mempunyai dua genre yaitu male dan female. Untuk analisisnya, untuk male sendiri ada 52,2%, lalu untuk yang female itu kita punya 47,8%. Nah, untuk di sini analisisnya, pelanggan terbanyak itu berjenis kelamin di laki-laki, yaitu 52,2%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota saya. Next. Lalu kemudian ada penjualan berdasarkan wilayah. Di sini ada 5 wilayah. Yang pertama ada Central, East, West, South, sama North. Nah, berdasarkan analisis dashboard, wilayah tertinggi berada pada wilayah Central, lalu pada wilayah terendah berada pada wilayah North. Maka wilayah mana yang memiliki penjualan tertinggi yaitu wilayah Central. Lalu kemudian ada jumlah barang terjual berdasarkan kategori. Nah, di sini ada 5 kategori, yaitu ada sport, home and living, fashion, elektro, dan beauty. Nah, berdasarkan analisis dashboard, kategori tertinggi berada pada sport, lalu kategori terendah berada pada beauty, maka kategori yang paling banyak dijual berada pada kategori sport. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan Albert. Selanjutnya, terdapat grafik pengaruh diskon terhadap penjualan. Pada grafik tersebut menunjukkan bahwa diskon yang besar tidak menjamin penjualan akan besar juga. Dilihat pada diskon 50%, pada 50%, pada diskon 50%, ada pada angka penjualan di 4 jutaan. Sedangkan pada saat diskon ada di 30%, sini bisa kita lihat bahwa penjualannya ada pada angka 30 jutaan. Nah, ini berarti perusahaan tidak perlu melakukan diskon besar-besaran untuk menaikkan penjualan. Selanjutnya, kemudian ada grafik penjualan berdasarkan periode waktu. Nah, terlihat bahwa penjualan berada pada titik puncaknya pada pertengahan tahun hingga akhir tahun.
yakni pada bulan ke-7 di sini hingga bulan ke-11 di sini. Dengan demikian, perusahaan bisa menyediakan layanan yang lebih baik agar tetap bisa melayani transaksi tanpa adanya halangan pada periode pertengahan tahun hingga akhir tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.